Yuk kita bahas materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu keajaiban waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang dilakukannya untuk hari kemudian. Nah, hari kemudian di sini ada dua dimensi. Hari kemudian yang paling panjang yaitu hari akhirat kita. Dan ya, hari kemudian di jangka pendek kita yaitu di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, ya, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar bagian kalian di akhirat, tapi jangan lupakan bagian kalian di dunia. Nah, maka dengan mengkombinasikan dua ayat ini, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18 dengan surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri. Tentunya mempersiapkan diri, kegiatan mempersiapkan diri itu bukan cuma sekedar di akhir tahun seperti ini, tapi ini momentum yang berharga, momentum yang bagus sekali ya bagi kita untuk mempersembahkan dream yang baik, goal yang baik ya untuk diri kita sendiri ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin membahas lebih jauh tentang waktu. Waktu itu sesuatu yang ajaib. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan waktu, ya. Allah banyak sekali bersumpah dengan waktu. Wadduha, demi waktu duha, walail, demi waktu malam, ya. Kemudian juga Allah bersumpah secara khusus dengan waktu yang umum, dengan spesifik waktu, wal asr, demi masa, demi waktu. Allah juga banyak sekali menyebutkan tentang dimensi-dimensi waktu. Nah, maka Allah bersumpah dengan waktu karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul memuliakan waktu itu. Nah, orang terhadap waktu dibagi dua, orang yang berhasil dan orang yang nggak berhasil, itu saja. Orang yang berhasil, dia akan mendapatkan keajaiban dari waktu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang nggak berhasil mengelola waktunya, maka dia tidak mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita belajar di Magnet Rezeki kita selalu belajar tentang keajaiban, ya, tentang keajaiban. Makanya ini tagar kita 2021 tahun ajaib, ya. Jadi ini tagar kita nih, ya. Jadi teman-teman semuanya kalau seandainya ingin memposting, ya, kegiatan kita, sertakan tagar ini 2021 tahun ajaib. Kemudian ini tagar yang biasa kita gunakan, ayo jadi ajaib. Dinar KR sponsor, ya. Kemudian Magnet Rezeki komunitas kita. Nah, karena Allah bersumpah dengan waktu, maka waktu ini adalah satu hal yang spesial. Jika Anda bisa memanfaatkannya dengan baik, ya, Anda bisa mendapatkan keajaiban. Itu, ya. Jadi tema kita adalah bagaimana waktu bisa menjadi ajaib, begitu ya. Nah, karena waktu itu bisa dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu bisa dilipat, direnggangkan gitu ya, dipanjangkan, dipercepat, terserah Allah. Allah yang memiliki waktu. Nah, maka banyak orang yang ketika dia berusaha ya untuk mengejar targetnya, kenapa kok lama sekali dia baru bisa tercapai targetnya, bahkan nggak tercapai begitu ya, ya. Nggak tercapai. Kenapa? Karena mungkin Allah tidak membantunya dalam proses dia untuk mendapatkan keberkahan waktu itu. Ada orang yang punya dream, katakanlah dreamnya itu punya kendaraan, ya, di dunia, ya. It's okay kan kita punya dream. Tapi ada orang yang dia mencapainya dalam 20 tahun, 30 tahun baru bisa mendapatkan kendaraan. Tapi ada orang yang dia hanya 2 bulan, 3 bulan dapat kendaraan dengan cara yang ajaib.
Ya, saya sering sekali mengungkapkan tentang kisahnya Mbak Ika, ya, salah satu yang ajaib di member Magnet Rezeki yang ajaib. Beliau itu dapatkan kendaraan hanya dalam waktu 1 bulan, secara cash keras, begitu ya. Kenapa begitu? Kan kalau seandainya kita hitung secara logika gitu untuk mendapatkan kendaraan CR-V putih impian beliau gitu ya. Untuk mendapatkannya tentu cukup panjang, apalagi kalau seandainya dihitung-hitung dengan gajinya. Ya, suaminya hanya driver, kemudian beliau hanya bisnis kecil-kecilan. Apakah bisa untuk mendapatkan kendaraan yang diinginkan? Kalau bicara tentang logika itu nggak bisa, ya dicapai dalam waktu yang dekat. Tapi kemudian beliau ketika itu ingin sekali, ya dia punya resolusi ya, resolusi dia ingin banget punya kendaraan. Lalu kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode yang terbaik. Lalu kemudian apa yang terjadi? Waktunya dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya panjang jadi pendek sekali. Nah, kan kita pengen begitu. Kita pengen resolusi kita gitu ya, yang kita buat itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sebuah percepatan ya, percepatan yang luar biasa. Ya kayak seperti sekarang 2021 ya. Banyak orang yang mengatakan ya apa iya bisa gitu kan saya mendapatkan bisnis yang baik. Apa iya bisa saya mendapatkan kebaikan-kebaikan di tahun 2021 sementara sekarang banyak Covid, ada Covid dan seterusnya. Bagi orang-orang yang memahami tentang ilmu keajaiban gitu ya, itu sebenarnya gitu ya adalah bagian yang ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keyakinan kita kepada Allah. Ya kalau meninggal pun syahid. Kalau kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengisi muka bumi ini, ya ustadz-ustadz kita sudah berpulang ke rahmatullah. Ada banyak sekali ustadz yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lingkup pribadi saya. Kemudian besan mertua kami juga terkena Covid meninggal dunia ya. Kemudian sekarang ini ya adik kami juga sedang diuji dengan Covid ya. Ibunda kami juga sedang diuji dengan Covid. It's okay ya. Karena ini cuma ujian aja. Bagi mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertanyaannya adalah apa yang dia mau buat ya untuk membuat bumi jauh lebih baik dibandingkan dengan saat ini. Bagi yang ambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, syahid. Ini adalah satu fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita asumsikan bismillah insyaallah. Asumsinya adalah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2021. Jadi santai aja, cool aja menghadapi akademi COVID-19 ini ya. Tapi tetap bukan berarti di abai gitu ya, bukan berarti abai, tapi juga kita tetap pakai masker, sering cuci tangan, lalu kemudian jaga jarak, itu yang kita lakukan dengan secara disiplin yang kami lakukan. Nah, kita kembali ke topik ini, waktu bisa dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menceritakan tentang peristiwa-peristiwa pelipatan waktu ini. Isra Mi'raj, ya. Allah Subhanahu wa taala memuji peristiwa Isra Mi'raj ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Memperjalankan hambanya. Nah, di sini mari kita sama-sama merenungi ayat ini. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi bukan kita yang memperjalankan diri kita sendiri terhadap goal-goal kita, harapan-harapan kita. Bukan kita. Tapi Allah semata-mata yang memperjalankan semuanya. Maka ya ibaratnya begini. Ya, ini kendaraan nih. Ini kendaraan bus begitu ya, bus. Terus kemudian kita ya nggak mau naik bus ini, kita jalan aja sendiri gitu, bahkan lari gitu, dan kita merasa bahwa diri kita bisa lebih cepat daripada si bus itu gitu ya. Kira-kira apa mungkin terjadi? Enggak kan? Secara logika aja enggak. Nah bus ini adalah kendaraannya Allah Subhanahu wa taala.
Ada orang yang resolusinya dia buat, sama-sama buat resolusi, tapi dia jalan kaki gitu. Sendirian aja dia jalan kaki gitu. Sementara ada orang yang naik bus. Nah, maka ya, kalau kita mau melipat waktu yang kayaknya tuh gitu ya, kita kok mengejar goal kita nggak gampang, masuk aja bus itu. Bus itu apa? Bus itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Izinnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga eh, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala memuji peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa dilipat kan? Yang dulu orang merasa bahwa ya nggak mungkin gitu ya. Cuma dalam semalam bolak-balik begitu ya. Udahlah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Kayak udah nggak mungkin. Tapi bagi Allah semuanya mungkin. Kemudian Al-Kahfi. Al-Kahfi dia tidur hanya dalam setengah hari atau satu hari begitu ya. Tapi dia sebenarnya tidur selama berapa tahun? 309 tahun. Ya. Saya teringat dengan sebuah lagu ya, lagu dari Raihan ya. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Ya. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman berputar beberapa kurun, di bumi bersejarah urdu. Nah, di situ ada pesan tuh lagu itu, bagus sekali ya. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi, tiada mustahil di dunia ini. Nah, ini dia. Jika kita beriman dan bertakwa. Itu bagus sekali lagunya ya. Saya nggak putarkan di sini karena nanti copyright ya. Jadi jika kita beriman dan bertakwa, tiada mustahil di dunia ini. Jadi nggak mustahil. Semuanya bisa seperti Al-Kahfi. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil. Syairnya betul sekali. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala bisa melipat waktu itu ya terhadap Al-Kahfi, maka itu juga bisa terjadi kepada Anda. Berikutnya safar malaikat. Ya, dalam Al-Qur'an banyak sekali disebut tentang safarnya malaikat itu, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah mengurus hambanya, ngirim malaikat gitu kan, naik turun, bumi langit, bumi langit, bumi langit, bumi langit gitu. Yang perjalanannya bagi kamu 1000 tahun, bagi malaikat itu cuma 1 hari. Bagi kamu 1000 tahun, bagi malaikat itu cuma 1 hari. Sehingga akhirnya gitu ya, ini tuh bisa terlipat gitu loh waktu itu. Nah, Anda yakin dulu ini bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa melipat waktu. Ya, pertanyaannya adalah untuk apa? Kan begitu. Untuk apa semua kisah-kisah pelipatan waktu itu diceritakan kepada kita? Yes, buat Anda mempraktekkannya gitu ya. Jadi keajaiban waktu itu bisa juga terjadi pada Anda. Jadi keajaiban waktu itu bisa terjadi pada Anda. Nah, secara logika tadi ya, yang satu itu pakai upaya sendiri, jalan kaki, mungkin dia berlari, yang satu pakai kendaraan. Kendaraannya bus. Ya, kalau dia naik, jika kita beriman dan bertakwa. Nah, ini dia nih. Ini kendaraan. Iman dan takwa ini adalah kendaraan untuk mempercepat waktu. Ya. Ini kendaraan untuk mempercepat waktu. Yuk sama-sama kita praktekkan gitu ya, supaya Allah Subhanahu wa taala melipat waktu. Nah, ini menjadi dasar dari kajian kita selama resolusi 2021 ini.
Jadi kalau seandainya mungkin ada sebagian di antara orang, ngapain lagi sih kita bikin resolusi gitu dan seterusnya. No, kita harus buat resolusi itu gitu ya. Nanti Allah akan bantu kita. Tinggal bagaimana kita menaiki kendaraan, ya. Makanya kenapa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan tentang Isra Mi'raj juga diceritakan tentang kendaraan yang namanya buraq, ya, kendaraan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda sudah mendapatkan kendaraan itu? Apakah Anda sudah naik kendaraan itu? Oke? Nah, kita akan bahas tentang kendaraan itu. Kendaraan yang bisa mempercepat Anda dalam meraih rezeki-rezeki yang Anda inginkan. Oke? Berikutnya, ya. Berikutnya adalah untuk meraih kendaraan itu, ya, change 0 to 1. Ya. Change 0 to 1. Ubah dulu yang 0 menjadi 1. Baru kendaraan Anda bisa, ibaratnya tiket nih. Tiketnya, ya. Tiket untuk mendapatkan keajaiban itu. Maksudnya apa sih Pak Nas? Nah, kenapa saya taruh judul Change 0 to 1 ini? Karena saya akan putarkan video. Ya, kita akan putarkan video lebih kurang 6 menit. Silahkan dinikmati video ini. Dicamkan betul-betul. Diperhatikan benar-benar. Ya, karena ini menjadi cara yang terbaik bagi Anda dan yang akan membedakan Anda dengan orang-orang yang membuat resolusi dan nggak jadi-jadi. Tapi kalau Anda insya Allah resolusinya jadi. Siap ya? Ya, sambil siapkan kopi, ya, siapkan kacang rebus, ya. Kita tonton dulu video berikut ini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. It's the name of a famous method. In this method, you set goals for yourself on a daily or weekly. You start to put cross to the days on which you have reached your goal. You make a chain with these crosses and you don't give up. You don't break that chain. But you have a problem. Personal development specialists say that we should have goals. You know, they say like, don't sleep more than 6 hours, learn a language, finish a book every week, don't stop, always run, don't give up on your dream, don't break the chain. Okay, I don't object to them. I also have a table and put crosses on it every day and go after many goals, no problem. But you know what? They don't talk about the most important part of it. Let me give you a simple mathematical example. Try to imagine that you are adding numbers, and imagine that the numbers you have added up to this year is, for example, 35 in total, and you start from this year. For example, you will add 4 in this year, and then add 8 in next year, and it goes on. And there is an unknown time which counts down, and when it ends, you can't add any other number. Okay, you start the addition. Plus 4, plus 8, plus 7, plus 3. You add ambitiously, you keep adding and adding. Plus 6, plus 5, and okay, they say time is over. Then you realize that you have added the numbers into a giant parenthesis, and there is a 0 multiplication at the end of it. It wipes out all the numbers you have added all those years, and the result becomes 0. Of course, you are disappointed. All your efforts have been wiped out by the 0. A regret arises inside of you. You say, I wish I had seen the whole picture at the beginning and realized that 0 and changed it with 1 before I started the addition. I think you got the point. Okay, guys, you may have goals for this year and afterwards. Learning a language, finishing a book every week, increasing your monthly income to $15,000, not sleeping more than 6 hours, etc. But for what? For what do we set goals exactly? Why don't we break the chain? If it is just for a more comfortable or a more respectable life, remember that all this will already be 0 with death. The death will wipe out all of them. The person who knows English will be equal with the one who doesn't know. The one who earns more will be equal with the one who earns less. The one who can reach his goals will be equal with the one who can't. So,
if at the end of it, the death will zero everything? So what is the meaning of adding more numbers with an ambition? It just increases the degree of the disappointment that you will feel. So the logical thing is seeing the whole picture at the beginning. In this life journey, which will end in an unknown time, my first job must be to prevent death from being zero. Well, can I really prevent death from being zero? I mean, since everything will leave my hands and will be lost, is there any other way that would transform them into something eternal? I mean, isn't there any kind of stamp for eternity that would impress all of the things that I possess and say, look, there is a seal on them and you can't wipe them out, okay? They will remain forever. The only one to say such a thing is the owner of the everything. And he says, Kullu shay'in halik. Everything, the languages you learn, the money you earn, the books you read, everything will be perished, illa wajha, except their way towards Him. So the creator of our life says, if your intention is towards Allah, if the thing you do is for His acceptance, it won't disappear, it will be transformed into eternity in paradise. So learning a language, finishing a book every week, being rich, everything, if they are towards Him and for His sake, eternity stamp being pressed on them. For example, in this year, I will study English for 10 minutes daily. For what? Because serving Islam in the field of English is so important, and I want to gain acceptance of my Lord with it. That zero has turned into one. This year, I will finish a book every week. Why? Because this is the way of being a more sophisticated person and serving Islam better, and Allah who is eternal will be pleased with it. Good news, that zero has turned into one, because now His acceptance is your intention. I aim increasing the income of my company to $150,000. For what? Because I will spend that money on spreading the message of the Quran to the whole world and the publications that would please Him. You have exterminated the zero because now your goal is towards Him. We add and add like this through our lives, and they don't end with death. People who seek Allah's sake in their actions kill their death. Death cannot zero their additions. If the thing we do is for His acceptance, it is not mortal. You may say, I don't really love Him that much, and maybe I don't really believe in Him that much either. So how can I do everything for His sake? I don't even know who He is. My brother or sister, that's the problem. You don't even know who He is. And actually it is our first job in this life, recognizing Him. That's the first step. The more you recognize Him, the more you love Him. And the more you love Him, the more you seek His sake in your actions. So learn about Him. Who made you? What does He want? Why does He give you such a billion things in each day? Read, find out. Turning the zero into one is a lifelong process. Start at the point that you are missing and try to fix it. Like the specialists say, don't break the chain, but keep the chain to gain His acceptance. Run, but run to be eternal. An unknown time counts down, and before starting to add the numbers, the first thing you have to do is to remove that zero. Otherwise, everything you added will be wiped out. Oke. Luar biasa, ya. Don't break the chain. Jangan putuskan rantainya. Tapi pelihara rantainya dengan menggapai ridhonya terlebih dahulu. Ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu syai'in halik. Semua yang ada akan musnah, illa wajhah, kecuali wajahnya, kecuali keridhaannya, kecuali hanya dirinya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa selama ini resolusi kita kok tidak gampang kita raih? Karena ternyata itu semua adalah untuk ambisi diri kita sendiri. Itu hanya untuk kebanggaan diri kita. Itu hanya untuk kita menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain. Ternyata goal-goal yang kita cita-citakan itu
hanya untuk kita mengatakan diri kita berprestasi di dunia. Tapi kita tidak peduli dengan apakah Allah telah ridha dengan saya. Banyak orang yang ingin mencapai satu tujuan, tapi ternyata caranya malah jauh dari nilai-nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk apa kita membuat resolusi 2021? Kalau seandainya semua hanya akan dikalikan dengan nol, hanya akan dikalikan dengan nol, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan ternyata berujung hanya dengan kematian. Orang-orang yang tercapai goalnya mati juga. Orang-orang yang tidak tercapai goalnya mati juga. Semua hanya akan nol. Tapi apa yang tersisa? Yang tersisa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu yang bermanfaat, amal jariah, sedekah yang dilakukan, dan doa anak-anak yang besar. Maka seandainya itu yang tersisa, sudah fokus saja dengan itu. Nah, maka dalam kesempatan kali ini kita ingin mengingatkan kepada diri kita bahwa resolusi 2021 itu harus masuk dalam bus, dalam kendaraannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak masuk dalam kendaraan Allah, untuk apa? Untuk apa? Untuk apa Anda membuat resolusi, ya? Resolusi. Ini saya baca beberapa orang yang resolusinya, contohnya misalnya ya, 2021 corona hilang di muka bumi. Apa? Coba tanya pada diri sendiri. Apa yang kita inginkan dari pernyataan itu? Karena sebenarnya ya, yang kita bisa lakukan itu adalah bagaimana kita mengubah apa yang ada dalam diri kita dan tidak mengubah apa yang ada di luar kita. Ini yang sering terjadi, resolusi 2021, resolusi 2020, 2019 ya. Kita resolusinya adalah sesuatu yang kita nggak bisa capai. Sesuatu yang di luar diri kita. Ya. Ada yang mengatakan ingin mendapatkan mendapatkan amanah yang lunas. Ya, lunas amanah, lunas hutang gitu ya di tahun 2021. Sekarang pertanyaannya, tanyakan dulu. Itu 0 atau 1? Itu 0, nggak ada harta, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena amanah-amanah ini pola yang saya lihat gitu ya. Ya, karena saya juga pernah amanah 21 miliar, ya, hutang 21 miliar itu pernah terjadi pada diri saya. Ya, ketika kita ingin lunas, ingin apa? Dulu saya ketika saya belum memahami tentang memurnikan niat ini, dulu saya ingin supaya nggak dihina orang. Dulu saya ingin supaya saya bisa bangkit lagi gitu. Dulu saya ingin supaya saya bicara tentang diri saya sendiri. Tapi nggak bicara tentang kenapa 21 miliar itu terjadi pada diri saya. Ternyata karena dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Lalu kemudian caranya saya ubah. Rapihkan dulu ya dosa-dosa yang dulu pernah saya lakukan. Baru kemudian setelah itu dirapihkan niatnya. Bahwa selesainya semua persoalan adalah agar saya bisa beramal jariah. Bisa bermanfaat buat orang lain. Udah gak penting bermanfaat untuk diri sendiri. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bermanfaat menjadi amal jariah buat orang lain. Pengen kurus misalnya. Pengen diet di tahun 2021. Sekarang pertanyakan pada diri kita sendiri. Apakah itu 0 atau 1? Karena gak ada bedanya orang kurus sama orang gemuk. Di alam kubur gak ada bedanya. Ya, mendingan gemuk ya. Tapi masuk surga daripada kurus, ternyata malah masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyakan, diet yang kita lakukan itu apakah diet yang agar kita bisa beramal jariah, bisa meninggalkan sesuatu yang baik, bisa bernilai di sisi Allah. Kullu syai'in halik illa wajhah. Segala sesuatu itu musnah, sirna, hilang, habis kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ridho Allah menjadi penting bagi resolusi kita. Ya Allah, saya tidak ingin yang lain kecuali ridhomu. Aku tidak ingin yang lain ya Allah kecuali ridho darimu. Kalau engkau ridho, aku lunas amanah ini.
maka izinkan aku menyelesaikannya dengan caramu. Seandainya corona ini memang harus hilang di muka bumi ini, pertanyakan, apakah hilangnya corona itu karena egoisme kita, ketakutan diri kita menghadapi corona, ketakutan kita karena kita nggak punya harta dan seterusnya, atau sebaliknya? Ya Allah, aku ingin corona ini hilang, agar aku bisa beramal lebih banyak, agar aku bisa membantu banyak orang. Dan aku serahkan semuanya kepadamu. Seperti pernyataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menghadapi musibah dan masalah. Aku tidak tahu apakah musibah ataukah nikmat yang menghantarkan aku kepada ridho Allah. Sehingga musibah dan nikmat ini udah gak ada bedanya. Yang paling penting adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk sama-sama kita ubah. Ya, kita ubah cara kita. Change 0 to 1. Ini adalah hal yang sangat-sangat penting sekali untuk menjadi dasar bagi kita melangkah ke tahun 2021. Dan tentu ini baru permulaan dari materi kita. Kita akan gali lagi lebih dalam bagaimana mewujudkan apa yang kita sampaikan ini. Dan tentunya ya ada satu surat yang Imam Syafi'i mengatakan seandainya ya Al-Quran itu hanya berisi satu surat ini saja sudah cukup sebenarnya. Dalam sebuah ya ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya semua orang itu menghadapi waktu itu berada dalam dua golongan saja. Orang yang nggak berhasil dan orang yang berhasil. Tapi kebanyakan manusia nggak berhasil. Kebanyakan manusia semuanya nggak berhasil. Illa kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang change 0 to 1. Bahwa semuanya hanya untuk Allah, 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 Allah saja. Ya. Ada orang-orang yang dia pengen diet tapi supaya ya penghasilannya banyak karena mendapatkan job yang bagus. Berarti ternyata bukan untuk Allah. Ya. Ada yang ya dia belajar ya tapi semata-mata hanya untuk mendapatkan kenaikan pangkat jabatan. Bukan untuk Allah. Nah maka di sini wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi amal-amal yang soleh yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apalah kita resolusi 2021 punya rumah tapi ternyata caranya bukan amal soleh. Maka yang paling penting di sini adalah amal solehnya, bukan dreamnya. Karena dream itu pasti berangkat dari amal. Amal itu ada yang soleh, ada yang salah. Punya rumah tapi dengan kredit, riba. Apa yang terjadi? Rumahnya nggak ada keberkahan sama sekali. Maka itu yang merugi. Tapi saya nggak punya rumah Pak Nas. So what gitu loh. Ngontrak dengan harta halal lebih mulia dibandingkan dengan punya rumah tapi dengan harta yang haram. Ya, amal soleh. Maka yang diperhatikan cuma amal yang soleh, amal yang soleh. Karena amal itu ada dua, amal yang soleh, ada amal yang salah. Nah, dia hati-hati sekali dengan hal itu. Kemudian dia menasihati. Ya, sebenarnya kayak peristiwa ya mengucapkan selamat Natal misalnya begitu ya. Sebenarnya sederhana saja. Ukur saja pakai surat wal 'asr ini. Apakah dengan mengucapkan selamat Natal itu kita bisa saling menasihati dalam kebenaran? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Setelah kita menasihati, sabar, caranya harus yang baik gitu. Ya, ternyata banyak yang mengucapkan selamat Natal juga nggak punya nilai dakwah sama sekali. Ya, kalau nggak punya nilai dakwah, terus untuk apa? Ya, kalau nggak punya nilai dakwah mengucapkan selamat Natal, ya lebih baik diam. Tapi kalau seandainya kita bisa mengucapkan selamat Natal, ya, tapi kita sambil katakan bahwa dalam Islam, ya, Isa ini adalah kami muliakan. Tapi kemuliaan beliau sebatas nabi. Tapi mulia. Ya.
Tapi ada Tuhan yang mulia. Dan Tuhan yang mulia itu tidak lahir di tanggal 25 Desember. Kalau itu yang bisa Anda lakukan, silahkan ucapkan selamat. Tapi selamatnya itu diiringi dengan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu jadi ukuran kita. Kalau enggak, ya buat apa? Ya, hanya ingin mengakui, hanya ingin berhubungan baik. Ya, ternyata ya untuk hubungan baik kita bisa melakukan dengan berbagai macam cara, bukan dengan mengorbankan akidah. Nah, jadi itu jadi ukuran. Begitu juga sekarang kita. Ya, malam tahun baru. Sekarang pertanyaannya adalah malam tahun baru kita ini untuk apa? Kalau malam tahun baru kita ini sekedar untuk menghabiskan waktu yang tidak jelas, ya sudah habis. Ya. Yuk sama-sama kita gandakan niat. Kita luruskan niat, gandakan niat, sempurnakan niat, sehingga akhirnya niat kita betul-betul ya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Anda berada di dalam kendaraannya Allah. Kendaraan Allah untuk mencapai resolusi yang Anda inginkan.